Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Ulia Raihanati dari Prodi Perbankan Syariah semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban UAS saya dari mata kuliah auditing. Soal nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan auditing menurut AAOIV? Pengertian audit sendiri. Audit merupakan suatu unsur atau elemen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan atau lembaga keuangan. Adanya audit ini akan menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dalam perusahaan atau lembaga keuangan. Standar audit yang dikeluarkan oleh AAOIV ada 4. Yang pertama adalah tentang tujuan dan prinsip-prinsip audit. Standar ini berkaitan dengan audit laporan keuangan yang bertujuan untuk menyatakan pendapat apakah laporan tersebut bisa disahkan atau tidak. Lalu yang kedua, berkaitan dengan standar laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor, menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi dari laporan auditor. Yang kedua, tentang standar laporan auditor. Dalam standar ini akan menetapkan dan memberikan bimbingan pada bentuk dan isi laporan auditor yang dikeluarkan sebagai hasil dari audit yang telah dilakukan oleh auditor independen dari keuangan lembaga yang melakukan aktivitas operasional bisnis sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Yang ketiga adalah tentang keterlibatan dan keterkaitan audit. Dalam standar ini terdapat beberapa poin utama menurut Auditing Standard for Islamic Financial Institution atau disingkat ASIFI, yaitu menyetujui persyaratan keterlibatan dengan lembaga keuangan syariah atau kita sebut klien. Lalu respon auditor untuk permintaan oleh klien untuk mengubah persyaratan dari satu keterlibatan yang menyediakan jaminan tingkat yang lebih rendah. Selanjutnya, auditor dan klien harus setuju pada hal keterlibatan dan istilah setuju akan perlu disimpan dalam perkaitan audit atau lainnya sesuai bentuk kontrak. Berarti disesuaikan. Hal ini dimaksudkan untuk membantu auditor dalam penyusunan surat keterlibatan yang berkaitan dengan audit laporan keuangan lembaga keuangan lain. Lalu yang keempat, ini tentang pengujian untuk sesuai atau tidak dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal. Standar ini dimaksudkan untuk menetapkan standar dan memberikan bimbingan pada subjek pengujian untuk memenuhi aturan syariah dan prinsip-prinsip oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan syariah dari lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan syariah Islam. UAS auditing soal nomor 1B. Jelaskan peta konsep perbedaan auditing dengan akuntansi. Yang pertama, untuk pengertian auditing itu sendiri. Auditing itu bersifat analisa. Kalau akuntansi bersifat konstruktif. Auditing dikatakan bersifat analisa karena akuntan publik memulai auditnya dari angka yang ada di dalam laporan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian, buku-buku pembuktian, dan sub-buku besar. Beda hal dengan akuntansi yang bersifat konstruktif, karena akuntansi disusun dimulai dari bukti-bukti pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub-buku besar, neraca saldo, sampai dengan menjadi laporan keuangan.
Akuntansi dilakukan oleh staf organisasi atau bagian akuntan, sedangkan auditing dilakukan oleh akuntan publik atau biasanya disebut financial audit dengan berpedoman pada standar profesional akuntan publik. Soal nomor 2. Jelaskan dengan bagan dan interpretasikan tentang pengauditan dari pendahuluan, pemeriksaan, dan pengawasan. Untuk yang pendahuluan terdahulu nggih, audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit dengan lebih dalam lagi. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek yang akan diaudit. Lalu ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini atau tahap awal pengauditan. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit atau objek yang akan diaudit. Lalu yang kedua, menentukan tujuan audit. Tujuan audit itu harus jelas. Penentuan tujuan dari audit itu sendiri. Tujuan dari auditing itu sendiri harus jelas. Dilakukan untuk apa? Lalu yang ketiga, penentuan ruang lingkup. Penentuan ruang lingkup ini dilakukan untuk membatasi apa yang akan kita audit. Lalu yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Nah, sebelum melakukan audit harus melakukan review undang-undang apa saja yang berkaitan dengan auditing yang akan kita lakukan. Lalu yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Adapun yang kedua, audit pemeriksaan. Ini dilakukan untuk memeriksa bukti pendukung yang meliputi pemilihan ayat jurnal dalam catatan akuntansi dan mendapatkan serta memeriksa dokumen yang digunakan sebagai dasar ayat jurnal tersebut untuk menentukan validitas dan ketelitian pencatatan dalam akuntansi. Untuk yang pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah seorang akuntan itu teliti dalam melakukan pencatatan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam melakukan prosedur pemeriksaan ini, arah pengujian berlawanan dengan yang digunakan dalam tracking, atau prosedur ini digunakan secara luas untuk mendeteksi adanya salah saji berupa penyajian yang lebih tinggi dari yang seharusnya dalam catatan akuntansi. Yang dimaksudkan di sini pencatatan bisa lebih besar daripada pengeluaran yang dilakukan dalam kenyataannya. Lalu yang bagian terakhir atau audit pengawasan. Dalam pengawasan ini menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan kolektif. Jika perlu memastikan sesuai dengan rencana. Apakah auditing ini dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau tidak? Nah, ini dilakukan dalam tahap pengawasan. Pengawasan sendiri ada dua, secara langsung dan secara tidak langsung.